Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fatia Zami dengan NIM 23067035 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar kinematika dan dinamika saya yang diampu oleh Ibu Kalbina, STMANG. Tujuan dari mempelajari kecepatan dan percepatan. Yang pertama, memahami gerak benda. Kecepatan membantu benda bergerak dalam suatu periode waktu tertentu. Yang kedua, menentukan besaran fisika lain. Dengan mengetahui kecepatan, kita juga bisa menghitung besaran fisika lain seperti jarak, waktu, dan percepatan. Yang ketiga, analisis percepatan gerak. Dalam dinamika, kecepatan digunakan untuk menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian yang keempat, aplikasi praktis. Pengetahuan tentang kecepatan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, definisi kecepatan dan percepatan. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Dengan rumus kecepatan secara umum yaitu jarak dibagi waktu. Kecepatan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan yang dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda dalam satuan waktu tertentu. Percepatan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah sehingga tidak hanya menunjukkan seberapa cepat kecepatan berubah, tetapi juga ke arah mana perubahan itu terjadi. Kinematika mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Dalam kinematika, percepatan menggambarkan seberapa cepat kecepatan benda berubah, baik dalam besar maupun arah. Selanjutnya, percepatan linear adalah perubahan kecepatan dalam gerak lurus. Percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut dalam gerak rotasi. Pada gerak melingkar, percepatan ini terdiri dari percepatan tangensial dan percepatan normal atau sentripetal. Lanjut. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh soal dan analisisnya. Sebuah mekanisme ekor peluncur pada gambar. Semua dimensi mekanisme diketahui dan penghubung digambar dengan skala. Dengan kecepatan sudut penghubung 2 konstan, N2 sama dengan 1500 rpm, berputar melawan arah jarum jam atau counterclockwise. Panjang O2A sama dengan 50 mm dan panjang AB sama dengan 100 mm. Lanjut kepada penyelesaian. Untuk mencari kecepatan di titik A, gambar diskalakan pada 1 cm berbanding 100 mm per sekon. Pertama, kita mencari PA sama dengan omega 2 dikali R sama dengan 2 dikali P dikali N2 dikali R per 60 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 1500 per 60 dikali 50 sama dengan 7850 mm per sekon. Jika diskalakan menjadi 7,85 cm tegak lurus terhadap batang PA.
Selanjutnya PB sama dengan PB ditambah PCB. PB sama dengan 8,8 dikali 100 sama dengan 880 mm per sekon. PBA sama dengan 4,5 dikali 100 sama dengan 450 mm per sekon. Selanjutnya untuk mencari omega 3. PBA sama dengan omega 3 dikali BA. Di mana omega 3 sama dengan PBA dibagi BA. Sama dengan 450 dibagi 100. Yang hasilnya 4,5 radian per sekon. Untuk eh, poligon kecepatan dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan pada slide. Selanjutnya analisis kecepatan dengan skala 1 cm berbanding 500.000 mm per sekon kuadrat. Pertama, AA sama dengan A netral ditambah AA tangensial. AA netral sama dengan omega 2 kuadrat dikali R, di mana 157 kuadrat dikali 50 sama dengan 1.232.450 mm per sekon kuadrat. Jika diskalakan menjadi 2,4 cm. Hanya AA tangensial sama dengan alfa alfa kuadrat dikali R, di mana alfa memiliki nilai 0 yang dikalikan dengan 50 menghasilkan 0. Selanjutnya pada kecepatan AB, di mana AA ditambah ABA. AB netral ditambah dengan AB tangensial. Dengan AA netral ditambah AA tangensial ditambah ABA netral ditambah ABA tangensial. ABA netral sama dengan omega 3 kuadrat dikali BA sama dengan 4,5 kuadrat dikali 100 sama dengan 2025 mm per sekon kuadrat dan diskalakan menjadi 0,00405 cm. Selanjutnya AB sama dengan AB tangensial, di mana 0,5 dikali 500.000 dibagi 1 sama dengan 2 2.250 2.550.000 mm per sekon kuadrat diskalakan menjadi 0,5 cm. Selanjutnya pada ABA tangensial, mana 2,1 dikali 500.000 dibagi 1 sama dengan 1.050.000 mm per sekon kuadrat jika diskalakan menjadi 2,1 cm. Untuk poligonnya dapat dilihat pada slide gambar yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya, untuk kesimpulan, yang pertama, kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan perubahan posisi benda per satuan waktu mencakup besar dan arah perpindahan. Dalam kinematika, kecepatan digunakan untuk mendeskripsikan gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Dalam dinamika, kecepatan menjadi variabel yang dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada benda. Yang kedua, percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Juga merupakan besaran vektor yang memperlihatkan bagaimana kecepatan berubah dalam besar dan arah. Dalam kinematika, percepatan menggambarkan perubahan gerak tanpa melihat penyebabnya. Sedangkan dalam dinamika, kecepatan adalah akibat langsung dari gaya yang bekerja pada benda sesuai dengan hukum Newton kedua. Yang ketiga, hubungan keduanya sangat penting untuk memahami gerak benda secara menyeluruh.
Kecepatan menunjukkan seberapa cepat dan kemana benda bergerak. Sedangkan percepatan menjelaskan bagaimana kecepatan itu berubah dari waktu ke waktu. Yang keempat, dalam gerak melingkar, kecepatan dan percepatan juga memiliki komponen sudut dan linier yang saling terkait, di mana percepatan dapat berupa percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Mungkin sekian presentasi tentang tugas besar kinematika dan dinamika. Mungkin banyak salah eh, yang dalam penyampaian saya. Saya minta maaf. Saya sudahi dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.